Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nomor antrian 1. di loket 1. Ngurus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan? Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola. Males ah. Nanti aja. Lagi bete. Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah. Ya udah. Aku sholat dulu ya. Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama. nomor antrian 2. Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, jenang kudus adalah makanan khas dari Kudus, Jawa Tengah yang mirip dodol Garut dan dijual dalam potongan kecil, dibungkus plastik serta dikemas dalam dus atau mika. Diproduksi secara manual oleh ratusan industri rumahan, jenang ini tidak hanya memperkaya kuliner daerah, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lokal dan pilihan populer bagi wisatawan. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang katulistiwa,
ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai.
tanah majini sambiluana cinata rumput langit urulita tata tau si pongi rumput langit urulita tata tau si pongi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali menyapa sahabat budaya tak. Di hari ini, hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Bagus tanggal di hari ini, tanggal 5 Mei 2025. 5 bulan 5 tahun 2025. Dede, 5 kali 5 25. Jadi sahabat budaya, bersama saya di sini Dewi Satriani hadir dalam program acara kita Nusantara Pagi Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Apa kabar sahabat budaya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kalau pagi-pagi itu kita menjalankan aktivitas dengan semangat, pokoknya itu luar biasa sekali sahabat budaya. Karena kalau kita semangat menjalankan aktivitas, insya Allah nanti itu aktivitas saya itu lancar saja. Nggak percaya Ki, pokoknya beraktivitas bagi Padek kalau begitu. Oke. Kita dalam program acara yaitu acara Bari Basa mengangkat satu topik yang tentunya yang lagi viral dibahas ya, tentang acara perpisahan. Namun tapi kita kali ini kita akan hadir dengan informasinya dulu. Ini kita baca dulu agenda settingnya seperti apa sahabat budaya. Sebelum kita buka di 0811 400 9250. Jadi sahabat budaya kita akan menerima telepon melalui WhatsApp. Yang mau nelpon melalui WhatsApp yang punya kota silakan 0811 400 9250 atau di layanan telepon GSM-nya kita juga telepon biasa yang tidak punya kota ya 0811 400 9250. Oke. Ya udah kalau gitu sahabat budaya, ini pembahasannya kita yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau agar acara wisuda dan perpisahan di sekolah mulai dari TK hingga SMA ini tidak lagi dilaksanakan jika hanya memberatkan orang tua. Tapi bagaimana itu untuk kelanjutannya sahabat budaya? Aku baca dulu, paning dulu nih agenda setting. Nah, oke. Beberapa pekan terakhir pelaksanaan wisuda dan perpisahan di jenjang pendidikan TK hingga SMA menuai sorotan. Bahkan pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan larangan pelaksanaan kegiatan tersebut ya dengan alasan akan membebani ekonomi orang tua siswa. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menilai pelaksanaan wisuda dan perpisahan di jenjang pendidikan tersebut tidak wajib dan tidak perlu digelar jika sampai harus mengeluarkan biaya karena hal tersebut bukan kewajiban. Andi Sudirman wisuda biasanya jangan sampai wisuda yang dilaksanakan kami ulang ya. Jadi ini Andi Sudirman Sulaiman katanya wisuda biasanya
hanya dilaksanakan untuk tingkatan perguruan tinggi. Ia menekankan jangan sampai wisuda yang dilaksanakan di tingkat TK hingga SMA malah membebani orang tua siswa atau sejumlah daerah telah melarang melaksanakan wisuda atau perpisahan yang dapat membebani orang tua. Apalagi kemudian pelaksanaan seringkali dilakukan di hotel atau gedung dengan kapasitas besar yang pastinya membutuhkan biaya yang besar pula. Ya, seperti itu Sobat Budaya. Nah, topik kita kali ini adalah kalau menurut ini Sobat Budaya, acara perpisahan sekolah yang terbaik menurut kita itu seperti apa ya? Apakah tidak usah memang merayakan namanya acara perpisahan besar-besaran begitu di sekolah maupun di hotel. Ada tuh juga begini, pihak sekolah itu mengadakan acara perpisahan ya. Acara perpisahan sekolah itu udah ganti menjadi pentas seni. Pentas seni tapi tetap tonji di hotel. Terus biayanya sama tonji Sahabat Budaya. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita bagaimana ya menurut Sahabat Budaya pengalaman yang terjadi saat ini. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam Bari Basa. Halo Bunda Delukmu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita kali ini membahas terkait dengan acara perpisahan sekolah yang terbaik menurut Tak. Karena kita lihat sekarang, karena ini dilarang nih perpisahan sekolah, tapi ada tung juga itu pihak sekolah narubah acara perpisahan menjadi pentas seni dan biayanya tetap tinggi seperti itu besarannya, baru di hotel ki juga. Kalau menurut Taya bagaimana ini Bunda? Ya. Kalau menurut saya ibu rumah tangga memberatkan betul itu. Programnya pemerintah. Memberatkan programnya pemerintah maksudnya kita tidak setuju? Tidak. Artinya meringankan paling tak balik ini. Tak balik hampir Meki. Justru meringankan itu tahu peraturannya itu pemerintah. Iya. Baik sekali itu kodong karena bagaimana belum lulusnya anak. Mau lagi tambah uang perpisahan. Pernah bukan sedikit 20.000. Ratusan. Baik kalau ratusan, kalau ada jutaan Bunda. Iya, jadi kalau 3 anak kali Meki kalau memang kodong. Kalau misalkan toh 950 kali 3 deh. Tangkis itu hampir 3 juta, sedikit mami 3 juta. Itu lagi ya, keluar aturannya begitu, masih banyak dan yang melanggar. Dan lucunya lagi ada juga yang mengatakan ini ada dari orang tua anak juga sempat pernah cerita sama saya Bunda tuh, dia bilang anaknya belum tamat tapi dibebankan juga katanya begitu, tapi bayar setengah. Nah anaknya belum tamat katanya. Iya. Jadi bagaimana ini Bunda kalau kita lihat seperti itu? Kalau saya lihat jangan dikasih begitu. Jangan Iya. Karena ini sudah memberatkan orang tua kok dong. Iya. Belum lagi orang tuanya. Itu kalau perpisahan di rumah, di sekolahnya saja. Makan-makan. Ya, makan-makan saja. Doa. Lulus, semoga saya lulus ini, tamat lagi itu. Sampai selesai, sampai S1, S2, kuliah toh. Iya. Jadi itu uang yang mau artinya untuk perpisahan bisa ditabung. Bisa lagi ditabung. Iya, digunakan sekali untuk yang lain. Benar. Kita tahu sekarang semua apa-apa mahal toh. Tapi Bunda, ada tidak keluarga tak yang perpisahan kali ini? Iya, ada. Kemanakanku sendiri. Jadi kodong. Tapi itu katanya saja orang tua menurut masing-masing toh. Kalau dia mau orang tuanya juga tempat di perpisahan.
Iya, Dan walaupun SMP yang tambah uh-uh, SMP. tapi walaupun mungkin Bunda biasa orang tua ada beberapa orang tua yang tidak setuju. Tapi biasanya pihak sekolah juga mengatakan bahwa ini atas nama orang tua. Aduh, bingung. Jadi bingung tongki juga Bunda. Loh, katanya atas nama orang tua, tapi orang tua justru banyak orang tua yang tidak setuju. Bagaimana itu di? Banyak yang tidak setuju, banyak juga setuju. Jadi Itu susahnya Bunda di. kan meminjau. Yang ada Iya, ya mungkin itu hanya setuju. setuju. Karena dia katanya repressing anak-anak. Tapi ada tonji yang Bunda yang kurang wangi, yang kurang wangi setuju tonji. Bahkan ada tonji yang banyak uangnya Bunda, tapi dia setuju untuk tidak diadakan seperti itu. Karena apa? Karena aturan itu dibuat itu mungkin itu yang terbaik Bunda di. Kalau menurut saya merepotkan sekali. Ya, cocok juga. Iya. Oke. Apa harapan tak Bunda? Harapanku saya semoga banyak orang tua yang mengikuti peraturan ini. Oke, Semoga kita bisa menghemat uang, bisa dibelanjakan yang penting saja. Iya. Jangan bilang semaunya belanja. Ya, harus orang sekarang menabung. Oke, sih. Iya, karena begitu keadaan kita ini semakin kritis kok, semua bahan pangan naik. Oke. Ya. Oke Bunda, kalau begitu. Meminjau kapan, Di? Iya. Iya. Iya, makasih banyak Iya, Bunda. menjauh ke komenku. Yang lain Siapa tahu ada komen yang iya, lain ternyata. menanggapi. Sip. Si Jono. Oke. Tunggu sebentar, dia yang yang apa? Yang tuntaskan semua. Oke Bunda, makasih banyak Bunda, sehat Iya, selalu Bunda. selamat bertugas Ki. Oke, selamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Sumi. Ibu Sumi, apa nih Ibu Sumi terus? Ibu Denglumu tahu cintaku. Ibu Sundari Denglumu. Jadi harus kebiasaan ini bilang Ibu Sundari. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, kita terima telepon lagi. Halo. Sayang sekali putus, bisa dicoba kembali lah ya. 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Ini terkait dengan acara perpisahan yang terbaik menurut Anda seperti apa? Karena kita lihat sekarang ini, aduh pusing. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak. Dengan Desale di Macin. Desale di Gimana Macin. kabarnya ini, Kak? Alhamdulillah baik-baik aja Bapak. Bapak gimana kabar tak? Alhamdulillah. Ya sama dong kalau begitu baik-baik juga. Disyukuri kalau dalam Iya, keadaan betul. masih diberikan nikmat Apapun yang kesehatan. kita peroleh harus disyukuri. Iya. Benar. Iya. Oke. Nah ini Ya. Pak Saleh, Iya. ini kita Bukan Pak Saleh, Desale. Kalau Pak Saleh itu dirapu kali, tahu ulang. itu. Iya, oke. Saleh itu. Siap, salah. Tidak, ini saya lagi mengetik namanya kita, Deng Saleh. Iya, itu ada yang pakai tekanan. Tunggu ada dulu. yang tidak Pak Deng Saleh di kan Rapocini. beda begitu, baca Saleh, Pak Saleh dengan Pak Saleh. Nah, itu beda juga. Pak Saleh di Rapocini di. Macini. Tidak pakai rapo. Beda-beda tipis gini. Iya, beda tipis ya. Iya. Oke. Oke, kita langsung aja dengan pembahasannya. Kita mohon maaf ini, Deng Saleh. Pak Saleh, ini acara perpisahan sekolah yang terbaik menurut kita, karena kita tahu sekarang saat ini justru Betul, ini kan sudah ada aturan. Alhamdulillah ini ada beberapa sekolah tahu
dia batalkan Mi untuk acara perpisahan di hotel. Alhamdulillah itu sudah beberapa banyak Mi sekolah. Tapi ada beberapa sekolah yang narubah kini acara perpisahan sekolah menjadi acara pentas seni dengan biaya yang sama. Dan bahkan jadi biayanya menjadi masalah barangkali sehingga pemerintah punya inisiatif untuk meniadakan. Ini curhatannya orang tua anak ini kepada Inces ini kepada Dewi ini. Itu namanya pemerintah betul-betul ada perhatiannya ya. Ada perhatiannya kepada masyarakat. Betul tahu. Begitu. Dia artinya itu dia berupaya itu supaya dia bisa bebaskan dari beban. Benar. Jangan sampai warganya ini mengalami kemiskinan sekali. Jelas untuk saya diri karena itu yang namanya ekonomi itu Mbak Inces, tidak semuanya orang sama. Sama jumlahnya ekonominya. Ada yang nggak di atas, ada yang menengah, ada yang di bawah begitu. Sedangkan ini kalau mengadakan acara begitu, harus ekonomi itu harus merata, harus rata-rata banyak ekonominya toh, kan gitu. Nah, jadi saya sebenarnya sangat salut itu upaya pemerintah itu untuk meniadakan. Kalau pendapat saya begini, yang namanya syukur, siapa pun yang tidak syukur namanya menyelesaikan satu bidang begitu, bidang studi kan? Pasti kita syukur. Nah, syukurnya kita itu ya itulah barangkali itu tiap sekolah itu diadakan namanya ada namanya apa namanya itu yang dari mahasiswa itu apa namanya saya lupa. Apa itu? Namanya itu ya wisuda. Iya wisuda. Nah kalau pendapat saya diadakan itu seperti itu tak usah permanen begitu. Nah tak usah permanen artinya itu namanya itu kan kita semuanya syukur-syukur. Jadi kita adakanlah jangan secara permanen supaya secara nasional begitu artinya harus dipaksakan, harus ada begitu. Harus ada acara begitu. Jadi masing-masing mengadakan bagaimana caranya. Misalnya saya syukur, merasa syukur karena entahlah bagaimana cara saya buat acara yang sangat-sangat sederhana, artinya yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau seperti itu, ya wisuda itu bukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tapi memang itu dipaksakan. Betul. Iya, jadi ya siapa sih yang tidak syukur? Semuanya orang syukur. Kalau kita menyelesaikan satu bidang itu pelajaran begitu dan mendapatkan gelar, pasti syukur. Tapi caranya itu janganlah artinya hura-hura begitu. Ya itulah tadi. Makanya itu pemerintah bagus yang begitu ditiadakan itu artinya bukan ditiadakan itu terus kita dilarang, tidak. Artinya kita kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing daripada memaksa diri. Nah itu kan repot jadinya kan gitu. Iya. Jadi saya sangat-sangat setuju itu Mbak Inces kalau ada program demikiannya itu dari pemerintah. Jadi itu jangan kita paksakan diri, kita sudah malah kita syukur itu kita bagaimana caranya supaya kita bisa cepat dapat kerja bagaimana. Nah itu kalau itu lagi istilahnya itu lagi makan biaya mana biaya. Betul itu kasihan juga kasihan juga ini orang tua atau kodong yang lagi dia membutuhkan yang namanya duit untuk biaya-biaya yang lainnya. Karena belum lagi foto-fotonya itu Deng Saleh. Foto-fotonya juga berapa. Walaupun cuman berapa misalkan 50.000. Nah itu kan sama juga mengeluarkan uang. Apalagi saya dengar itu Mbak Jess, kalau misalnya acara wisuda itu kan biasanya itu diadakan di hotel atau itu kan pokoknya itu kan pasti disewa. Betul. Bukan sedikit-sedikit itu. Iya, macam-macam biayanya. Ada yang 950. Ya itulah sekali lagi saya sangat salut dari pemerintah itu harus bekerja dan kita artinya kita juga ini sebenarnya masyarakat itu sepertinya juga meringankan begitu. Jadi tak usah dipaksakan diri lah. Yang namanya syukur kan siapa tahu dia bilang sayang-sayangnya itu lamamu itu pendidikan begini baru tidak ada selesai begitu saja. Bukan begitu ya. Yang begitu bukan artinya kita tidak perhatikan tapi itu saya bilang kita rayakan sesuai dengan kemampuan itu namanya acara syukuran kan begitu. Namanya itu acara syukuran itu tidak harus mewah. Betul. Jadi tidak selamanya kita mengeluarkan budget yang luar biasa sekali. Betul. Banyak yang lain banyak biaya lain. Tidak ya yang namanya itu orang yang berduit ya dia tidak rasa itu ya begitu.
dia bilang ya enggak apa-apa kita yang banyak duit, tapi kalau yang kurang duit ya pasti dia rasakan. Iya, rasakan begitu. Jadi tahu saya panjang-panjang baca saya itu saya bilang nomor satu syukur itu bagus pemerintah, berarti pemerintah itu memperhatikan itu masyarakatnya kalau dia kasih ide-ide demikian itu. Tahu saya kita artinya yang dipikir bisa menghambur-hamburkan uang itu ya artinya dilarang, tak usahlah begitu. Betul, ya pokoknya marilah kita rayakan secara sederhana dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing begitu. Ya jadi mungkin begitu Mbak Cia, saya bisa komentari pagi ini. Jadi mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok juga ini komentar dari Deng Saleh ya. Jadi menurut Deng Saleh itu tidak usah dipaksakan. Kenapa tidak membuat saja acara di sekolah tapi dengan budget yang memadai, yang tidak memakan biaya yang banyak sekali, yang sederhana saja. Makan-makan itu sudah selesai, salam-salaman udah selesai ya. Makan-makan, kalau makan-makan kan paling berapa Jin biaya keluar? 50.000 jika tidak usah bikin biaya-biaya yang yang luar biasa sekali. Oke, kalau begitu sahabat budaya, kita terima telepon lagi. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Waalaikumsalam Bunda Sofi. Bunda, apa kabar ini Bunda pagi-pagi gini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bunda, kita membahas terkait dengan acara perpisahan sekolah yang terbaik menurutnya Bunda seperti apa? Karena kita lihat saat ini banyak sekali nih ada beberapa sekolah ini yang masih saja melaksanakan namanya acara perpisahan itu diganti dengan pentas seni. Karena katanya dilarang untuk acara perpisahan, jadi dia ganti dengan pentas seni dan itu atas kemauan orang tua anak katanya. Tapi kalau menurut surveinya bukan orang tua anak yang mau, ini ada beberapa orang tua anak justru tidak menerima ini Bunda. Ini curhatan dari orang tua anak ini yang curhat dengan Inces Bunda. Iya, itu kan aturan dari sekolah. Iya. Ya, jadi seperti ini seiring berkembangnya zaman ya, sudah modern. Biar anak TK mau pakai toga juga, mau diwisuda juga. Ini TK, dia tahu apa? Itu mau dikatakan jejak sejarahnya waktu dia di TK, dia di wisuda pakai toga. Kemudian di SD juga perpisahan juga pakai toga. Jadi 4 kali dia pakai toga selama dia di pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Berapa kali dia pakai toga terus? 4 kali pakai toga terus. Iya. Itu tapi harus dipikirkan bagaimana keuangan orang tua. Iya. Orang tua menyekolahkan anaknya, yang dikejar itu bukan soal perpisahan. Iya, benar. Tetapi ingin anaknya agar pintar. Ya, dia bersekolah pintar menulis, pintar membaca. Dia belajar adat sopan santun. Betul. Itu kan yang utama. Itu yang utama Bunda ya. Diajarkan bagaimana akhlaknya, akidahnya begitu. Etika sopan santun. Nah, itu yang orang tua inginkan. Benar. Belajar menulis, belajar membaca, semua kan dasarnya di sekolah. Iya, betul. Iya, jadi janganlah terlalu dibebankan kepada orang tua. Jadi saya setuju kalau tidak ada lagi wisuda. Iya, setuju. Apa? Nanti kalau memang nasibnya anak tersebut baik, berpendidikan tinggi sampai sarjana, barulah diwisuda. Iya, betul. Jadi tidak terlalu berat biaya beban orang tua. Kalau dulu itu Inces, waktu ayah masih aktif, ini bukan dia yang bukan atas permintaannya, tetapi aturan dari kepala sekolah. Iya. Jadi mulai duduk di kelas 6, itu anak disuruh menabung. Berapapun satu hari tabungannya, mau 1.000, mau 2.000, mau 500, itu ditabung, tapi memang disampaikan kepada orang tua. Anak-anak ini ibu, bapak disuruh menabung untuk nanti
perpisahannya. Orang tua itu setuju, Inces. Iya. Setuju karena tidak artinya bolehlah dikata ya menyicil ya. Oh, iya, menabung begitu ya. Ya, itu dia tabung, dia secara tabung halusnya uangnya itu ya. sampai 1 tahun selama duduk di kelas 6, pokoknya baru duduk di kelas 6 sudah dianjurkan agar menabung. Itu disampaikan kepada orang tuanya bahwa menabung itu untuk biaya penamatannya nanti. Betul. Ya, gitu. Dan itu tidak pernah keluar dari sekolah penamatan. Karena kalau di SD itu kan tidak semua ada aulanya. Iya betul. Ya, jadi kalau di sekolahnya ayah dulu itu digabung, pokoknya dindingnya itu bukan dari beton semua, tapi dindingnya itu dari triplek. Jadi itu yang bisa dilepas-lepas ya. Jadi kalau ada cara tinggal dilepas itu dinding. Jadinya luas, ya. Begitu ya. Jadi 3 kelas itu dijadikan 1 jadi luas lah. Akhirnya bisa muat semua undangan murid, ada orang tua murid itu. Itu jadinya pada hadir. Kemudian ada sisa uang itu pergilah rekreasi di wisata kebun. Iya. Hanya di wisata kebun saja itu. Iya, artinya betul. kesenangannya anak-anak juga harus diperhatikan. Tidak pernah lebih dari itu. Dan tidak memakan banyak ini ya, tidak memakan banyak biaya kan Bunda? Iya tidak. Betul. Hanya hasil tabungannya anak-anak. Betul Bunda. Jadi anak-anak itu diundang bersama orang tuanya. Saya itu kan juga selalu ikut. Iya. Itu jadi orang tua itu ikut juga. Jadi orang tua yang bawa bekal. Iya. Dia bawa bekal untuk anak-anaknya, ditujukan juga kepada guru-guru. Iya. Begitu, jadi guru-guru itu memang tidak ada yang bawa bekal. Karena orang tua murid memang sudah menyampaikan bahwa nanti orang tua murid yang bawa bekal. Seperti itu, jadi tidak terlalu memberatkan kepada orang tua siswa. Begitu. Kalau sekarang TK di wisuda biayanya berapa, masuk ke hotel, SMP lah, SD lagi, SMP. Aduh, luar biasa ya. Dan tidak semua keuangan orang tua itu tinggi, banyak tinggi keuangannya. Iya. Jadi kalau keuangannya orang tuanya pas-pasan, kasihan anaknya juga. Merengek-rengek. Benar. Ya, pasti anaknya merengek-rengek. Betul Bunda. Ma, Bapak, guruku bilang begini, bla 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 bla. Itu. Ini orang tua kan terus dikejar sama anaknya, akhirnya dia berusaha bagaimana cara agar anaknya bisa ikut wisuda. Iya, betul. Jadi kasihan juga ya Bunda. Iya, kasihan orang tua murid. Iya. Itu saya ingat sekali itu, Inces ya. Iya Bunda. Ada orang tua muridnya. Ayah kan berapa puluh tahun jadi guru kelas 6. Tidak pernah itu dibawa. Tidak pernah dibawanya kelas 6. Dia di kelas 6 terus. Jadi anaknya, muridnya itu naik kelas 6. Datanglah orang tuanya. Dia datang di rumah, bukan datang di kelas. Datang di rumah. Kebetulan saya ada. Ditanya, kenapa Ki? Dia bilang, ini kodong anakku naik nih kelas 6. Mudah-mudahan bisa hari ini. Jadi, itu perhatikan itu anak. Sekalinya mau pulang itu orang tua murid, kasihan. Dia bawa uang. Itu kan yang uangnya, uang 1.000, 5.000, itu dia gulung-gulung, dia kasih ayah. Ayah tolak. Ayah tolak. Maklumlah kasihan kalau orang kampung ya, ternyata kerjaannya itu orang tua murid itu dia tukang cuci dari rumah ke rumah. Kodong. Itu jadi ayah tolak itu uang, dia kasih tahu bawa Ki pulang ini uang tak, belikan Ki baju anak tak, belikan Ki buku, belikan sepatu. Begitu. Jadi itu kesannya itu orang tua kepada ayah luar biasa. Karena dia tolak. Dia bilang bukan berarti saya tidak mau terima uang tak, tapi kan kasihan kerjaan tak begitu. Anak tak mau sekolah ya nanti diajar lah bagaimana cara agar anak tak lebih pintar lagi dan bisa lulus. Ya pada waktu itu kasihan juga itu orang tua murid. Ada beberapa itu yang datang selalu ke rumah. Ya, tapi begitu juga penamatan ada juga yang bawa macam-macam ke. Betul. Iya, sampai saya itu puluhan tahun itu tidak pernah beli sarung, tidak pernah beli spray. Walaupun kita tidak minta. Tapi betul. ada juga orang tua murid yang memang mampu, ya mungkin tanda terima kasihnya kepada guru, ya dia bawalah tanda maaf. Seperti itu. Jadi artinya kita tidak selalu mengharap kepada orang tua siswa. Karena orang tua itu kan keadaan ekonominya
Sama kan? Iya, betul Bunda. Iya, jadi saya kira seperti itu tanggapan saya, Intelsia. Iya, Saya iya. setuju kalau tidak ada lagi wisuda. Nantilah kalau nasibnya baik dia jadi sarjana, baru dia di wisuda. Oke, Intel. Oke, Bunda, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau. Oke, kita terima satu penelpon lagi, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam Waribasa. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Jono. Iya. Om Jon. Ya. Pagi hari ini tetap semangat. Iya. Om Jono. Pagi hari ini hari Senin. Tanggal 5. Tanggal bagus ini Om Jono. Iya, karena waktu 5 bulan gitu. 5 tahun 2025. Iya. Apa? 5 kali 5 25. 2025 Pak Jon. Waktunya terima gaji juga. Ih, kalau saya gaji ini mau habis Om Jon. Terlambat orang terima gaji. Gitu. Masih fresh-freshnya ini. Iya. Jadi kalau menurut saya ini masih fresh. Iya. Kalau menurutku setengah fresh. Tapi kali ini kita akan membahas terkait dengan acara perpisahan, acara penamatan sekolah anak. Kalau menurut saya Om Jono, seperti apa itu yang terbaik? Karena kalau kita lihat yang sekarang ini Om Jon, ada yang buat acara perpisahan itu kan ada dilarang. Tapi katanya acara perpisahan itu ganti menjadi acara pentas seni. Tapi biayanya sama Tonji. Jadi kalau menurut tak mungkin di sekitar rumah tak juga ada yang seperti itu Om Jon? Atau kayak gimana? Di sini. Masya Allah. Iya, tidak di sini. Cukup saja ketika jabat tangan sama gurunya. Karena perpisahan juga sih sebenarnya memang bukan juga tradisi sebenarnya. Karena tidak semua sekolah juga lakukan, tidak semuanya orang lakukan, ya kan. Jadi perpisahan kalau boleh saja, kalau menurut saya cukup di lingkungan sekolah saja. Iya. Tidak usah keluar, sewa hotel, sewa gedung dan sebagainya. Tidak usah lah. Kalau memang Anda mau melakukan perpisahan, ya cukup di lingkungan sekolah saja. Ya kan? Iya. Sewa sound system 1 juta ya cukup. Nyanyi di situ joget-joget tuh. Iya. Siswa murid sama guru, orang tua, silakan deh. Ya kan? Tapi bagaimana ini Om Jon? Katanya juga ini yang saya dapat informasi dari orang tua. Pokoknya mereka dicurhat. Walaupun acara juga di sekolah sama Tonji beda biayanya, saya bilang, kenapa bisa sama? Beda. Kalau dibilang konsumsi cuman berapa Ji? Nah kalau di hotel itu konsumsi 130.000 satu mana sewa hotelnya apa? Iya. Berapa? Beda lah, sangat beda lah. Nah kalau di sekolah itu konsumsi cuman berapa? Kalau Cuma makanan berapa? nasi kotak saja harga 40.000 itu sudah bagus nih. Snacknya katakanlah snacknya 15.000 atau 20.000. Nah 60.000 Ci. Kalau mau bagus masing-masing bawa bekal masing-masing. Iya. Itu. Iya. Kalau di hotel mana sewa hotelnya lagi, makanannya lagi. Makanannya satu orang memang nasi kotak 130. Jadi kalau misalkan dua orang tua satu anak, jadi 3 nasi kotak itu 130 dikali 3. Belum lagi snacknya berapa harganya? Wih. Ya, kepada orang tua jangan gak terlalu lah. Hanya karena gengsi, menuruti anak-anak. Ini kita mau turuti semua. Iya ya. Iya kan? Beli saja terlalu susah. Yang itu kali mau. Jadi dia bilang ke KDM, orang miskin berlagak orang kaya. Itu janganlah. Iya. Ya kan? Iya. Jangan karena faktor ini kita hidup di Ciputan. Jadi saya kira kalau perpisahan ya kalau mau ya harusnya di lingkungan sekolah saja.
ya kan? Tidak usah ke hotel apa sebagainya atau pergi rekreasi ke sana di luar kota dan sebagainya. Wisuda juga, wisuda kan bukan tradisi. Iya, betul, bukan Masih tradisi. wisuda Iya. itu tuh bukan tradisi bagi sekolah-sekolah, Iya, apalagi iya. SMA, SMP, SD, TK. TK, SD. Itu bukan itu. Iya, iya. Dari mana? Dari dulu saya tak pernah dapat seperti itu. Sekarang itu ada seperti itu. Wisudanya di hotel lagi, tambah boros lagi. Mana pakaiannya, ya kan? Disewa lagi. Mana make upnya untuk perempuan? Banyak sekali biayanya. Sewa hotelnya lagi. Itu tambah banyak biaya. Ini jangan terlalu lah, kita ikut-ikutan lah. Itu sarjana itu wisuda itu ada peruntukannya memang untuk perguruan tinggi. Orang yang sudah lulus kuliah. Itu bukan lagi untuk yang lulus sekolah. Mau wisuda. Betul. Wisuda itu identik dengan sarjana. Iya, iya, iya. Ya kan? Bukan yang lainnya. Nggak tahu siapa lagi yang pencetus pertama ini ada di wisuda di sekolah-sekolah ini. Pencetus pertama siapa kira-kira? Nggak tahu siapa ini. Jadi seharusnya surat dari gubernur itu seharusnya bukan himbauan, tetapi larangan untuk wisuda. Larangan untuk wisuda Iya. ya, bukan Kalau himbauan. kalau perpisahan tidak apa-apa dilakukan, tapi jangan di hotel, tapi di lingkup sekolah. Dan jangan bebankan kepada orang tua. Iya, iya, iya. Itu. Kalau wisuda seharusnya larangan, Iya. bukan himbauan. Kalau himbauan, sami kalau istilahnya sunat ya. Iya, iya. Yang mau lakukan silakan, yang tidak mau lakukan silakan. Seperti itu. Jadi kalau larangan itu sudah mutlak itu, tidak boleh dilakukan. Iya, iya. Kan di himbauan surat gubernur itu kan himbauan itu tidak wajib. Iya, iya. Berarti ada celah masih bisa melakukan. Iya toh? Iya, iya. Kan tidak wajib. Iya. Berarti mau lakukan silakan, tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau larangan itu bersifat wajib, Iya. mutlak itu tidak bisa dilakukan. Seharusnya Pak Gubernur ya, mohon maaf Pak, kalau bisa diralat kembali itu surat anunya itu, isinya itu kalau perlu jangan himbauan tapi larangan. Larangan ya. Supaya ini sekolah-sekolah ini tidak betul-betul tidak melakukan yang namanya wisuda apa dan sebagainya terutama di hotel-hotel itu. Betul. Apa sih gunanya itu wisuda di hotel? Nah kalau perguruan tinggi, lanunya di hotel, ketika di hotel, Iya. Una saja tidak pernah di hotel, Iya. wisuda, ini juga. Yes. Masa TK di hotel berbintang di Kelaro? Mas nakal lagi sama anak TK. Iya, masa nakal lagi. Astagfirullah. Ada juga pendapat tadi bagi aku dengar. Apa dia bilang? Kalau dilarang ke wisuda di hotel ya apa? Nanti lama-lama itu gedungnya gulung tikar, bangkrut itu, makanya karena tidak ada pemasukan. Begini Pak, janganlah kita dulu memikirkan usaha orang. Iya, yang kita pikirkan dulu nasibnya keluarga ta. Iya, yang kita pikirkan dapurnya orang lain. Kita pikirkan dapur kita dulu. Iya, ya kan? Iya. Masa depan usaha orang kita pikirkan, lanjutannya baru masa depan kita tidak pikirkan. Betul. Itu namanya apa dia? Apa? Memikirkan, tapi dapurnya orang tidak pikirkan. Dapurnya dia tidak pikirkan. Iya. Jadi tidak usah seperti itu. Itu namanya usaha. Itu mereka itu. Iya. Itu urusan mereka. Betul. Urusan saya dia mau lanjut, mau bangkrut atau tidak itu urusan saya. Iya. Karena dia maju, dia juga tidak ada efeknya sama saya kan? Apa efeknya sama saya ketika dia maju? Tidak ada. Kan saja kita tidak. Kenapa kita mau pikirkan mereka? Iya. Usahanya mau bangkrut atau tidak, urusan mereka. Iya. Yang penting saya tidak mau beli beras ada. Iya betul. Usahanya orang yang pikirkan, baru dia mau beli beras saja susah. Yes. Aduh. Gimana? Bagaimana Seperti itu, ceritanya? Iya, itu namanya miskin berlagak orang kaya. Iya, seperti itu kan namanya kata Gubernur Jawa Barat kan. Iya, miskin. Iya, miskin tapi bergaya orang kaya. Iya. Iya, jadi saya
Pak Gubernur selesai ini, coba lihat Pak, Gubernur Jawa Barat, dia tegas. Tegas ya. Bukan himbauan, tapi larangan, batu-batu larangan. Jadi tidak boleh pada dia melakukan. Betul. Yang namanya larangan, kan ini kan masih himbauan. Masih ada celah untuk melaksanakan itu. Iya, iya. Jadi saya kira ini hal baik sebenarnya. Ini juga mencegah ini adanya pemborosan lah. Iya, betul. Ya Oke, kan? jadi setuju ya. Ya saya setuju lah. Saya Oke setuju. Dari awal ini keluarnya ini ada kebijakan, ini ada wisuda itu. Saya sudah setuju sebenarnya. Karena wisuda itu bukan untuk perguruan tinggi. Iya. Bukan SMA, bukan SMP, bukan SD, apalagi TK. Seperti itu. Tempatkanlah pada tempatnya lah. Betul, Ya betul. kan? Yang kita selalu meniru. Ya, jangan dipaksakan Jangan gitu loh. dipaksakan. Benar sekali. Iya. Karena ekonomi juga masyarakat tidak sama semua. Iya. Bayangkan saja kalau mau bayangkan itu toganya itu lebih mahal mungkin toga dari di SD disewanya daripada di perguruan tinggi. Kita perguruan tinggi berapa sewanya? 60-50 ribu. Iya, iya. Kalau Tidak. di TK. Iya, iya, iya. Biaya wisuda saja dulu kita bayar. Cuma 100 ribu. Iya. Mungkin ini jutaan karena mana sewa hotelnya. Itu. Kira-kira semua itu. Jadi saya salut sama Pak Gubernur. Artinya ini berarti Pak Gubernur memikirkan nasib rakyatnya lah. Karena tidak semua ekonomi rakyat itu sama. Betul. Ya kan? Iya, iya. Jadi kepala juga sekolah tolong dimengerti himbauan yang daripada Pak Gubernur kita supaya janganlah artinya hanya demi ego aja untuk kepentingan diri sendiri kita tidak mendengar. Orang tua juga seperti itu. Ini demi kebaikan kita semua, ya kan? Iya. Ya kan? Jangan kita berlagak sok kaya. Nanti setelah acara Anda sakit kepala. Oke, siap. Iya, memikirkan siapa tahu biaya yang Anda keluarkan itu untuk tidak pinjam. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Nanti setelah selesai acara Anda pusing nih. Banyak datang penagih di rumah. Oh iya, Gitu? iya, betul. Iya. Pikirkan jangka panjangnya. Ya, pikirkan jangka Iya. panjangnya, pikirkan keluarga ta. Iya, Butuh jangan pikirkan itu biaya. gengsinya. Jangan Jangan pikirkan gengsinya itu. gengsinya. Iya. Iya, kita pikirkan itu itu. Ke depannya jangka panjangnya. Nanti setelah acara, antri penagih datang. Ngeri juga ya. Iya. Iya. Jadi harus dipikirkan lah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, kita jangan cepat ambil keputusan. Benar. Wah itu tidak baik ini membatasi ini. Oh tidak. Pikirkan itu mengenai sebab akibatnya nanti. Oke, siap. Dan semua itu. Oke, Ces. Oke, makasih banyak. Lanjut tugas. Om Jono. Ya mudah-mudahan saya berharap himbauan ini menjadi sebuah larangan. Amin ya Allah. Ya seperti itu. Oke, Om Oke. Jono, ya. Lanjut tugas. Terima Sehat kasih. selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4. Sobat budaya, uang pelangkah adalah tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Bugis Makassar, di mana jika seorang adik melangkahi kakaknya untuk menikah, maka adik tersebut diharuskan memberikan uang pelangkah sebagai bentuk penghormatan. Uang ini dianggap sebagai simbol bahwa adik menghargai posisi kakak dan mengikuti norma-norma sosial yang ada.
Tradisi ini juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memastikan bahwa hubungan antar saudara tetap baik meskipun ada perubahan dalam status pernikahan. Dengan demikian, uang pelangkah bukan hanya sekedar transaksi tetapi juga merupakan ungkapan rasa hormat dan tanggung jawab dalam konteks keluarga. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Kerasnya kehidupan di kota besar dapat dirasakan mereka yang memilih mencari nafkah di jalan. Tentu miris kita melihat kehidupan mereka berjuang demi bisa menikmati sesuap nasi. Mengitari Pantai Losari, kita bisa menemukan para pengamen yang menjajakkan suara sambil bermain gitar. Ada anak-anak hingga usia dewasa. Sambil menikmati pisang epek, makanan khas Makassar, kita dihibur para pengamen. Tidak sedikit dari mereka memiliki suara yang merdu. Bagi penikmat musik, pasti memilih duduk berlama-lama mendengarkan lagu yang mereka nyanyikan. Asiknya lagi, karena kita bisa request lagu yang ingin didengar. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Dulu Pantai Losari dikenal sebagai restoran terpanjang di dunia karena dipenuhi dengan beraneka kuliner yang dijajakan sepanjang bibir Pantai Losari. Ini pun menjadi ladang rezeki bagi para pengamen. Ikatan kekeluargaan dan rasa solidaritas pun terbentuk antar pengamen kala itu. Saya dengan Bongki, Sekretaris KPJ Makassar. Kalau KPJ sendiri itu secara organisasi baru lahir di tahun 2006. Tetapi secara persaudaraan itu kami itu udah dari tahun 90-an sudah sama-sama. Lahirnya KPJ itu berdasarkan persaudaraan sih. Karena dari dulu sama-sama ngamen, sama-sama cari nafkah di jalanan lah. Nah, lambat laun di tahun 2006 itu terbentuklah secara organisasi ya KPJ Makassar. Hingga saat ini sudah 14 tahun jalan, ya insya Allah tahun depan 15 tahun. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu. Meski KPJ terbentuk karena adanya rasa senasib hidup di jalan, tapi selanjutnya KPJ semakin berbenah. Bukan hanya pengamen yang bergabung, ada berbagai latar belakang ilmu dan bidang mewarnai perjalanan KPJ saat ini. Cikal bakal ini kan lahir dari teman-teman yang sering adu nasib di jalanan dengan membawakan karya-karya. Tapi ke depan atau makin ke sini itu di KPJ sendiri bukan hanya aja pengamen. Ya, jadi dari segala profesi sudah ada, dari seniman lukis ada, dari pekerja-pekerja formal pun ada di KPJ sendiri. Jadi bukan terpatok pada pengamen sih, seperti itu. Seiring waktu KPJ makin terbuka sih, jadi siapa saja yang ingin masuk atau ingin bergabung, ya tidak ada aturan harus begini, yang penting dia harus saling menjaga persaudaraan itu saja. Kalau secara activity ya pasti ada perbedaan. Ya yang tadi kan dibilang aktiviti sebelum terbentuk KPJ itu sendiri-sendiri, ya itu bisa dikatakan ya. Namun sekarang aktiviti itu sudah banyak berubah. Sudah ada yang menikah, sudah ada yang mempunyai pekerjaan, sudah ada yang lebih
beralih ke main di hotel. Jadi aktiviti memang berubah, tapi jiwa dan semangat teman-teman itu masih ada dari zaman tahun 90-an sampai sekarang sih. Sebagai organisasi tempat berhimpun, KPJ berharap hadir menjadi solusi bagi masalah sosial yang sering dikeluhkan masyarakat. Sebenarnya harapannya kita itu tidak ada pengamen di lampu merah sih. Harapan intinya itu tidak ada namanya pengamen lampu merah. Bahkan kita punya program itu pengamen naik kelas. Terkait dengan adanya pengamen lampu merah, jujur sampai sekarang ini itu masih menjadi PR besar teman-teman pengurus. Kami tidak bisa melakukan tindakan apapun tanpa didukung oleh pemerintah. Nah, karena kami tidak punya wewenang, kami tidak punya manpower yang khusus untuk menangani itu. Harapannya sih pemerintah dapat merangkul KPJ seperti yang dulu udah pernah sih dirangkul, cuman seiring bergantinya pemerintahan mungkin itu harus perlu dikaji kembali, dan kami sih welcome, ayo pemerintah, ayo dong KPJ bareng kita tertibkan, bukan tertibkan sih, lebih ke merangkul teman-teman di lampu merah itu. Kalau program itu banyak program yang kami lakukan di sini, ada banyak, kayak kemarin itu sempat kami rapat kerja pengurus yang baru sudah memplanningkan, ada namanya klinik musik, ada namanya belajar bagaimana cara menyanyi, bagaimana cara, intinya attitude itu akan dibangun. Insya Allah kita akan sharing dengan teman-teman pengamen yang lain, yang senior itu, yang sudah mungkin lebih berpengalaman, cara main di Pantai Losari bagaimana, ketika dia beranjak main di kafe seperti apa, main di hotel seperti apa, itu akan sharing. Tapi itu memang betul-betul perlu waktu dan perlu atensi khusus dari pemerintah sih untuk mendukung kami. Di KPJ ini bukan hanya di Makassar. KPJ ini ada di mana-mana di seluruh kota besar di Indonesia. Di Jawa yang ngamen itu statusnya memang ngamen, tapi dia bisa di balik pengamen itu dia punya identitas besar, seperti mahasiswa institut di IKJ, di Jakarta ada mahasiswa IKJ, di Jogja itu ada ISBI. Pengamen itu sebenarnya menurut saya pribadi hanya wadah untuk menuangkan aspirasi berkesenian. Kita itu bukan cuman wadah mencari uang. Teman-teman pengamen itu ya di aspirasi mereka di jalan. Makanya ada program namanya pengamen naik kelas itu tidak meninggalkan unsur kalian berkesenian, tapi wadahnya yang kita pindah. Jangan di situ dong. Ada di tempat kayak di Soto Parikate, ada di tempat-tempat yang mungkin recommended untuk mencari nafkah seperti itu. Dalam kondisi pandemi, mereka masih bisa survive meski tidak turun di jalan. Masa PPKM yang sangat ketat tentu mengurangi ruang gerak mereka untuk mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Namun, kreativitas terus dilakukan untuk bisa bertahan hidup. Nah, disitulah keunggulan teman-teman ini. Masih bisa bertahan hidup tanpa ada gaji bulanan, tanpa ada support dari pemerintah. Itu masih bisa bertahan hidup tanpa harus turun ke jalan lagi. Ini yang saya bisa acungin jempol. Memang cash flow mereka agak terganggu. Warung-warung tempat mereka ngamen tutup, dibolehkan hanya sampai jam 10 malam. Apalagi kemarin pas bertepatan bulan puasa ya, itu sangat-sangat terganggu buat teman-teman. Di sinilah kami jaga bahwa janganlah melakukan kegiatan-kegiatan di luar batas memang yang sudah ditentukan. Alhamdulillah dengan kesabaran mereka dan anugerah dari Yang Kuasa masih bisa bertahan sampai sekarang. Anak kecil itu dia turun ke jalan untuk di bawah umur ya, saya mengatakan di bawah umur itu dia turun jalan untuk mengamen itu sebenarnya itu bukan keinginan pribadi. Tidak ada orang yang anaknya itu mau turun ke jalan untuk seperti itu ya. Bisa jadi dia broken home di rumah, bisa jadi dia karena akibat pergaulan, bisa jadi memang ekonomi. Kualifikasi anak kecil yang turun ke jalan itu kami tidak mengkualifikasikan dia pengamen sih. Malah kami lebih mengkualifikasikan dia anak yang butuh perhatian dari siapapun, terutama pemerintah.
Jadi di jalanan banyak pengamen itu ya bersyukur kalau ada yang lihat talentanya dia bagus dan dia diajak untuk rekaman, alhamdulillah. Tapi sejauh ini tetap kami edukasi jangan turun ke jalan karena nanti dipikirnya kami membiarkan eksploitasi anak lagi. Jadi kami itu tidak menginginkan ketika ada anak bawah umur itu turun ke lapangan. Untuk anak-anak bahkan kalau ada yang memang mereka kita pantau memang ada di lapangan ya kesinilah ke KPJ, bukan untuk dibina bagaimana cara ngamen yang baik, bukan, malah kami akan bikinkan dia sekolah informal, bahasa Inggris, mengaji, nah itu. Jadi bukan untuk membina mereka lebih turun ke jalan secara profesional lah, itu tidak seperti itu sebenarnya kan. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. KPJ berharap bisa memberikan hal-hal positif bagi masyarakat dan bisa kembali bersinergi dengan pemerintah. Lemah jarimu terkepal. .2,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya masih dalam program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sementara sudah 25 menit berlalu dari jam 8 pagi hari ini ya sahabat budaya. Kita masih mengundang partisipasi Anda, silakan di 0811 409 250 ya. Oke, topik kita sekali lagi ini sahabat budaya, acara perpisahan sekolah yang terbaik menurut Anda itu seperti apa ya? Mungkin ada yang punya saran ya sahabat budaya sebagai referensi untuk para orang tua yang saat ini lagi galau ya. Sebenarnya acara perpisahan sekolah itu yang seperti apa yang bagusnya? Apakah di sekolah dengan konsepnya kayak gimana, makan-makan aja, atau mungkin di sekolah membuat acara pentas seni tapi yang sederhana aja, nggak terlalu mewah gitu ya. Oke, 0811 409 250 sahabat budaya, silahkan yang ingin menanggapi topik kita acara perpisahan ya. Seperti yang kita lihat saat ini banyak sekali nih tuh yang ini tahu beberapa sekolah yang sudah menyadari untuk tidak mengadakan acara perpisahan sekolah di hotel-hotel atau acara wisuda. Acara wisuda masih TK sudah ada nih wisudanya. Belum bikin masuk SD, SMP, SMA, masa mau ke wisuda terus. Kecuali kalau kita sudah sarjana nih, itu baru kita wisuda. Kalau Inces baru satu kali wisuda. Tidak, berapa kali mak wisuda saya? Maksudnya wisuda mengaji ya.
Dan untuk sahabat budaya yang lain mungkin punya komentar seperti apa terkait dengan pembahasan kita. Oke, saya mau menyapa dulu Tawa yang biasa ikut partisipasi pagi-pagi begini. Mana Mini suaranya? Ada Pak Hamsa yang ada di Pampang. Apa kabar Pak Wahyu yang ada di Goa? Ada juga Pak Pak Hamsa, Pak Umar dan Ibu Nursia yang ada di Pampang juga. Apa kabar? Selamat pagi, sehat Jiki. Ada Pak Saleh juga di Rapokaling. Selamat pagi Pak Saleh. Ada yang biasa juga partisipasi Bu Fatma yang ada di Goa. Oke, terus ada apa kabar ini Opadin ini? Kenapa Opadin tidak pernah partisipasi? Oke, boleh sahabat budaya 0811 400 9250 untuk layanan telepon kita atau layanan SMS boleh ya. Untuk layanan ini juga ya, untuk layanan telepon biasa atau GSM 0811 400 9250. Aku sanana aku lenuandi ampak ruai pangainu gapai-ku itu aku leku lupa kama ampak risiki nyawaku ampak ruai pangainu apa mau anjo sabar aku leku lupa kama ku sare yang kau tekne nanu barasa kapai Kenaka kau mengurangi riwatun tak asingai sangka mamami sekre nyawa aneni ruai sisa latong pitu buah nasi apa ngainta
mami sekre nyawa ane ni ruai sisa latong titu gua na sisa lapang ngain sile porang baji kodini ni kasih angaseng aku rapan legalengku niat na ampe gamu ina kepain nungai golajaan sekre nyawa ane ni ruai sisa latong pitu gua na sisa lapang ngain daiku taing kalingai kasihna
mahkota Salokoah, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di Goa. Balak Lompoah berada di Kelurahan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoah ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoah yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoah bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan. Balak Lompoah itu adalah bekas istana kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoah ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi Dematutu Sultan Tahir Muhibuddin Tumenangari Sungguh Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoah ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah Kalebalak, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan Pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan Pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar. Museum Balak Lompoah merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daeng Matutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoah berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoah berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoah yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari kerajaan Goa. Istana Balak Lompoah itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoah. Salokoah itu merupakan mahkota kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainia, yang memiliki berat sekitar 1.768 gram, yang memiliki
permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris tatarapang. Keris tatarapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya poto jangajangaya. Poto jangajangaya itu adalah gelang yang berpasangan, yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan laklang sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah salokoa dan sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, inai-inai anjuju mi salokoa, ampa sapi ki sudanga, ambarai cindea, ia mi antu karen nuri Goa, sombai karen nuri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota salokoa, menyelipkan pusaka pedang sudangah di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di Goa. Sembahlah rajamu di Goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di Goa. Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah alangiri kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itu Manurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa. Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolontedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana. Yang kedua itu namanya Aleka Jekne, atau mengambil air dari bungung lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya. Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan. Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini. Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan, acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai. Kembali kita buka di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Kira-kira kalau menurut Anda acara perpisahan sekolah atau penamatan sekolah itu yang terbaik seperti apa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Hani, apa kabar Bunda Hani? Baik-baik saya sehat selalu. Alhamdulillah. Bunda, langsung saja nih Bunda, karena ini pengalaman tak juga Bunda sebagai guru. Nah, kira-kira ini Bunda, bagaimana acara perpisahan sekolah atau penamatan sekolah yang terbaik menurutnya Bunda? Saya dulu, tapi sekarang kan beda nih. Iya. Zamannya saya dulu itu perpisahan di sekolah saja. Di sekolah saja, di sekolah kita undang semua orang tua, pejabat, pemerintah setempat dan sebagainya di sekolah. Di sekolah dadakan tenda, di tenda baru itu orang perpisahan sekolah. Tidak keluar. Tidak, selama saya menjadi guru dulu tidak pernah keluar melaksanakan perpisahan dan lain sebagainya. Dekatnya itu dari tempat ke Bantimurung. Tidak pernah ke sana itu. Enggak pernah di sana acara perpisahan, padahal dekat dari rumah dari sekolah tak. Bantimurung selalu di sekolah. Padahal dekat dari sekolah tadi. Dekat. Iya. 20 kilo dari sekolahku. Masya Allah. Tapi tidak pernah keluar. Karena semua itu kan tergantung dari orang tua juga. Kan dapat orang tua. Iya. Dia maunya di sekolah enak rame katanya. Lebih hemat juga Bunda ya. Enak juga. Baru kan biasa juga itu anak kalau tamat berpakaian adat, penari dan lain sebagainya tuh. Ramai. Dan kalau keluar kan hanya mandi-mandi, makan-makan itu saja. Tapi ini Bunda, sekarang itu kebanyakan yang di hotel-hotel. Iya, karena sekarang orang banyak warna, dulu kan tidak ada. Tapi Bunda, sekarang kalau ada apa-apa bisa dibeli Mbak. banyak tongki kodong ini yang maksudnya yang membutuhkan uang kodong to dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi bagaimana dengan pertemuan orang tua, rapat baru dadakan seperti itu Mbak. Iya. Tapi kalau kita satu orang dia miskin, dua orang jadi miskin, kalah makin. Itulah Bunda. Kalau lebih banyak yang punya, lebih banyak yang ada dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita di sekolah, kadang-kadang kita tidak mampu. Nah kalah kita orang yang banyak. Iya Bunda. 30 siswa. 30 siswa Mbak itu toh. Iya. Cuma 5 orang yang tidak mampu. 25 itu mampu kayak semua pegawai dan lain sebagainya mau keluar, mau kemana. Nakal Miki akhirnya di ACC Mi. Akhirnya di ACC Mi. Kalau tidak pergi kecewa nak. Iya betul, kecewa karena dia bilang teman-teman yang mengutang banyak kejadian. Teman-temannya sudah ikut semua, terus dia tidak ikut, akhirnya dia sedih. Kecewa. Iya. Kecewa anaknya. Iya. Langsung dia tidak bakal ke sekolah dan lain begini. Iya. Begitu, cocok Bunda. Tidak lanjut, banyak sana. Orang tua itu langsung, duduk. Bukan macam saya hatinya itu orang tua termaksakan dirinya mengutang. Iya, kasihan. Beli koperasi baru 10 kali. Iya. Belum lunas. Belum sekolah menengah di SMP dan lain sebagainya. Iya, gitulah Bunda. Jadi apa harapan tak ini Bunda? Saya harapanku kalau seperti dulu nih. Iya. Penamatan, perpisahan dan lain di sekolah saja ramai. Bunda Pak Camat, Bunda Pak Desa, Bunda ini ramai. Iya. Ada tari-tarian, ada ini. Bahkan anak-anak itu tampilkan yang berbakat tampilkan. Ada yang menyumbang lagu, ada yang menari, ada yang begini. Bagus kita di sekolah. Betul di depan sekolah itu dipasang tenda-tenda. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan saja nanti ke depannya seperti itu lagi ya Bunda ya. Iya, saya berharap seperti itu. Saya berharap seperti itu karena saya masih banyak cucu-cucu yang sekolah. Iya, betul Bunda. Jadi kalau bukan mampu biaya orang tuanya pegawai tidak apa-apa, tapi kalau tidak mampu orang. Iya, kasihan juga yang tidak mampu. Juga dia masih merasa
beli beras saja sehari, makan sehari, wow, istilahnya saya tanya. Banyak yang menangis itu anak-anaknya bukan bermakan tahu. Iya, iya. Ekspresi anaknya kan tidak mau Kodong. makan sebagainya. Iya, iya, Itu. iya. Kita juga itu melihat kasihan Iya, iya. penghasilannya pada orang tua, bagaimana Iya. orang tuanya. Oke. Kalau kita pegawai dan lain sebagainya mau kemana bisa saja. Iya. Hutang kiri kepala dadan dia dadan tahu. Tapi Bunda, walaupun pegawai, walaupun memiliki uang cukup memadai Bunda, tapi kalau namanya kita harus mematuhi peraturan itu, berarti kita harus memang mematuhi ini demi yang terbaik. Demi yang terbaik. Iya, betul Kalau Bunda. kompak kok, semua para orang tua tidak tidak. Iya, iya, iya. Ini kan tergantung dengan kekompakan. Betul, persetujuan harus dan lain kompak sebagainya. orang tuanya ya Bunda ya. Sebelumnya itu kan dirapatkan. Iya, betul sudah Para orang rapat. tua berapa anak-anak yang tamat. Bagaimana Bu, anak-anak yang tamat mau kemana, pakai apa, pakai jadi apa. Kalau sekarang tak pulang dari sekolah saya perpisahan. Iya. Oke, betul. Betul. Oke Itu lah. tergantung dari kita semua aja para orang tua. Oke, sip. Ya udah kalau begitu Bunda. Jangan kasih sini pada orang tua, kasih sini pada orang yang mampu. Iya, siap. Oke Bunda, iya terima kasih Itu dengan banyak. saran dan saran masukan dan keluhan yang kita dengar biasa di para orang tua. Datang di sini, guru takut tak semua, dekat-dekat semua di sini ya, para orang tua. Iya, orang iya. sekolah. Oke, sip. Makasih banyak Bunda. Iya, sehat selalu Bunda. Sehat selalu saya. Iya, Bunda juga Dan ya. kedepannya itu ada perubahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hani yang ada di KPU Maros. Baik, penelpon kita yang terakhir Bunda Hani mengakhiri kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Semoga saja dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pihak-pihak sekolah. Jangan sampai acara perpisahan sekolah diganti menjadi acara pentas seni. Karena acara perpisahan sekolah yang dilarang, acara wisuda dilarang oleh pemerintah. Akhirnya dirubah menjadi acara pentas seni dengan biaya yang sama. Oke, saya yakin untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar bisa sadar diri untuk mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Semangat, Assalamualaikum. Dan kita akan jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah. Niat rampi balaku angan le duit